Ya, shalom. Saya bersyukur hari ini kita sekali lagi boleh berjumpa dalam rumah Tuhan. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan saya percaya hadirat Tuhan turun di tempat ini. Dan setiap kita dilawat oleh Tuhan, setiap kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan adalah What can I do for my church? Apa yang dapat aku lakukan bagi gerejaku? Karena saya percaya kalau kita cinta Tuhan, kita cinta Yesus, kita pasti cinta gerejanya. Sebab gereja adalah milik Yesus. Dan Yesus sendiri yang membangunnya. Yang setuju katakan amin. Dan kalau kita cinta gereja Tuhan, di mana kita hadir hari ini, maka kita akan bertanya, what can I do for my church? Apa yang bisa aku lakukan bagi gerejaku? Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Saya ingin untuk ayat pendahuluan ini semua kita membaca bersama-sama dengan suara yang keras. Apakah saudara siap? Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ini maksudnya gereja. Terus bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, lewat ayat ini kita semua tahu kehendak Tuhan supaya kita semua dipergunakan sebagai apa? Batu hidup untuk pembangunan rumah rohani atau gereja. Kalau kita membangun rumah biasanya pakai batu bata, ya, kita susun ke atas. Tapi kalau bangun rumah rohani kita pakai batu hidup. Dan Tuhan ingin kita semua jadi batu hidup, ikut membangun gereja Tuhan, ikut membangun gereja Tuhan di bumi ini. Nah, saudara-saudara, pada awal kita menjadi Kristen, kita pergi ke gereja, maka kita biasanya datang ke gereja itu untuk mendapat sesuatu aja. Masih ingat enggak waktu pertama kali jadi Kristen kita datang ke gereja, kita ingin diberkati Tuhan. Bagus. Kita datang ke gereja, kita ingin dilawat Tuhan lewat praise and worship. Tidak salah. Kita ingin diberkati Tuhan lewat khotbah-khotbah yang membangun dan menguatkan. Itu pun bagus. Tetapi ketika kita kemudian bertumbuh, bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi bayi rohani, bukan lagi Kristen baru, kita 3 tahun ke gereja, 5 tahun ke gereja, bahkan mungkin ada saudara yang sudah 10 tahun lebih ke gereja. Maka adalah tidak benar kalau kita datang ke gereja hanya semata-mata hanya mau terima berkat. Mestinya ketika kita menjadi lebih dewasa dalam Tuhan, kita kemudian berkata, saya ingin berbuat sesuatu bagi gereja saya. Betul nggak saudara? Biasanya kalau masih kanak-kanak kita terima. Tapi kalau sudah lama dalam Tuhan, kita ingin berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku kerjakan untuk membangun gereja Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan untuk bisa hidupku menjadi berkat bagi gereja Tuhan? Seorang presiden Amerika yang bernama John F. Kennedy, dia berkata begini, jangan tanyakan apa yang dapat negaramu perbuat bagimu, tetapi tanyakan apa yang dapat kamu perbuat bagi negaramu. Kalau negara kita ganti jadi gereja, coba kita baca sama-sama, negara kita robah jadi gereja. Maka bunyinya kita baca sama-sama 2, 3. Jangan tanyakan apa yang dapat gerejamu perbuat bagimu, tetapi tanyakan apa yang dapat kamu perbuat bagi gerejamu. Nah ini kalau udah dewasa seperti ini. Kita nggak tanya, Tuhan apa berkatmu buat saya? Terlalu banyak berkat Tuhan buat kita.
Dia sudah menyelamatkan kita, dia sudah memberkati kita. Lalu kemudian ketika dewasa kita tanya, Tuhan apa yang bisa saya perbuat bagimu? Yang setuju katakan amin. Dan kalau kita cinta saudaraku, kalau kita cinta gereja, kita ingin berbuat sesuatu bagi gereja. Kalau kita cinta Tuhan, kita ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kalau kita cinta pacar kita, siapa yang masih pacaran di sini? Wah, siapa lagi yang pacaran? Oke, masih banyak ya di belakang-belakang, ada yang ragu-ragu. Ya. Saya mau tanya sama yang lagi pacaran, saudara cinta nggak sama pacar saudara? Pasti jawabannya cinta. Tapi pertanyaan kedua, yakin nggak pacarmu cinta sama kamu? Enggak. Wah, jawabnya kok mantap ya. Kita punya pacar, tiap kali pacaran, I love you, I love you, I love you, aku cinta kamu. Seandainya engkau bulan, aku matahari. Seandainya engkau bunga, aku tangkainya. Seandainya engkau kapal, aku pelabuhan. Mantan kuli pelabuhan mungkin saudaraku ya. Tapi kalau pacaran, perhitungan. Ya kalau malam minggu pacaran terus pergi makan, katakanlah makan mie ayam. Begitu selesai makan, yang coba kita hitung. 2 mie ayam, 1 mangkok 25.000, kalau 2 50.000. Ya. Es teh manis 10.000. 2 jadi 20 jadi berapa? 70.000. Lalu pangsit goreng 30.000. Jadi total berapa? 100.000. Lu gocap, gua gocap. I love you, I love you, I love you. Tiap makan patungan saudaraku. Jadi kita tanya apa betul pacar kita cinta kita. Biasanya kalau orang sayang dia pengen berbuat sesuatu. Dia ingin memberi saudaraku. Nah hari ini saya percaya kita semua cinta Tuhan. Dan cinta gereja Tuhan. Kita ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan dan gerejanya. What can I do for my church? Jawabannya ada 3. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, apa yang kita bisa perbuat bagi gerejaku? Yang pertama dengan jalan menjaga kesatuan gerejaku. Jadi sangat penting setiap jemaat kalau mau berbuat sesuatu bagi gerejanya, kita menjaga kesatuan gereja kita. Tahukah saudara, gereja yang bersatu kekuatannya sangat dahsyat. Gereja yang bersatu, saya ingin katakan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Dan kalau kita ada kesatuan hati, di situ Alkitab berkata, Tuhan perintahkan berkat di tengah-tengah kita. Tuhan perintahkan urapan yang berlimpah-limpah di tengah kesatuan gerejanya. Efesus pasal 4 ayat 3-4, coba kita lihat saudara. Perhatikan baik-baik. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Perhatikan ayat ini, ternyata kesatuan bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Kesatuan ternyata membutuhkan usaha. Dikatakan dan berusahalah. Kesatuan perlu diusahakan, memelihara. Kesatuan perlu dipelihara. Ya, jadi perlu usaha dan perlu dipelihara. Kesatuan hati di antara kita, gereja kita, NDC, perlu diusahakan. Dan tidak dapat dilakukan sendirian. Namun harus usaha kolektif kita semua. Oleh karena itu kesatuan gereja kita NDC adalah tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai gembala, semua hamba-hamba Tuhan di sini, para koordinator, core leader, semua jemaat harus menjaga kesatuan. Karena iblis akan selalu berusaha untuk memecah belah kita. Iblis selalu berusaha memecah belah gereja dan persekutuan orang percaya. Karena iblis tahu kalau kita bersatu berkatnya luar biasa. Urapannya luar biasa. Perhatikan kisah Rasul 20 ayat 29-30 saya bacakan saudara-saudara.
Bagaimana iblis bekerja? Lewat serigala-serigala yang buas. Dikatakan begini, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, kata Paulus, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Serigala itu masuk dari luar ke tengah-tengah kita, kawanan domba. Tidak menyayangkan persekutuan kita. Orang datang dan mengacak-ngacak kita dari luar. Ya. Ayat 30. Bahkan dari, ini dari dalam nih sekarang. Tadi dari luar, sekarang dari dalam. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Perhatikan saudara, Alkitab memberi istilah orang yang memecah belah itu apa? Serigala-serigala. Serigala-serigala itu bisa dari luar, tapi yang lebih bahaya dari mana saudara? Dari dalam, serigala-serigala itu akan memecah belah kita, domba-dombanya Tuhan. Dan mereka tidak menyayangkan kawanan domba itu. Biasanya serigala muncul, orang-orang yang memecah belah muncul itu disebabkan karena tidak puas terhadap gereja. Enggak puas. Lalu menghasut dan mencari dukungan. Gereja NDC telah bertumbuh dari 15 jemaat. Sekarang saya perkirakan kalau hadir semua, enggak ada yang absen, bisa sampai mencapai 15.000. Tapi kalau yang hadir tiap minggu mungkin sekitar 13.000 lebih. Saya percaya ketika ada peraturan untuk para pelayan Tuhan. Saya mau tanya, bisa enggak memuaskan semua orang? Enggak bisa. Saya tanya, ketika gereja melakukan sesuatu, entah program, entah itu sesuatu aturan yang dibuat untuk semua jemaat, bisa enggak belasan ribu jemaat semuanya oke dan semuanya setuju? Enggak. Dan itu saudaraku bisa memunculkan orang-orang yang rasa enggak puas. Dan ingat kalau saudara muncul rasa tidak puas, itu adalah celah di mana iblis masuk. Saya enggak puas. Saya enggak puas dengan pemimpin saya enggak puas dengan pendeta saya enggak puas dengan core leader saya. Ini bahaya. Karena biasanya orang enggak puas, dia akan cari teman. Dia akan mencari dukungan dan menghasut ke sana kemari. Payah gereja kita sekarang, payah ya. Begini, begitu, mau pelayanan aja, kita kan pelayanan udah bagus dong. Masa harus ada peraturan, mesti ikut doa, mesti ada M1, M2, hati-hati. Sebab ketika saudara melakukan hal itu tanpa sadar, kita bisa dipakai iblis untuk memecah belah. Tanpa sadar kita bisa dipakai iblis untuk menghasut orang lain untuk saling gak suka. Dan kemudian terjadilah perpecahan. Hati-hati ketika saudara rasa tidak puas. Tapi saya usulkan belajarlah untuk merasa puas, merasa ini adalah sesuatu yang akan membuat rohani saya lebih meningkat. Karena saya lebih disiplin di dalam Tuhan. Tetapi juga bisa jadi serigala itu ada di tengah-tengah kita dalam bentuk apa tadi? Ajaran-ajaran. Saudara perhatikan banyak persekutuan doa, banyak acara ini, seminar ini dan itu. Dan bagus saudara ikut banyak seminar. Tapi jangan salah, kadang-kadang ada banyak ajaran yang aneh. Dan saya khawatir jemaat tidak cukup dewasa untuk bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang enggak benar. Sekarang ini orangnya kan serba instan. Pengennya langsung kelihatan terima Yesus langsung jadi hebat, sakti. Kalau ketinggalan pesawat doa tiba-tiba langsung pindah tanpa pesawat. Kan banyak hamba Tuhan yang seperti itu yang banyak disukai. Saudara saya mau khotbah di Surabaya. Sampai di airport saya masuk, pesawatnya udah gak ada, tinggal belalainya katanya. Ketinggalan pesawat. Lalu saya berdoa,
Yesus tolong saya mesti khotbah ini gimana, terlambat nanti. Tiung langsung pindah ke Surabaya. Jemaat semua tepuk tangan, kok aneh. Nggak mikir jangan-jangan ini bukan pendeta tapi kancil. Lalu kemudian dengan ajaran yang macam-macam ini salah satu contoh saja. Saudara masuk, weh ini ada pendeta loh lebih hebat, lebih sakti dari pendeta kita. Dan ajarannya begini dan begitu. Dan ini bahaya. Makanya yang saya katakan pada saudara, saudara melayani dari sebuah gereja, belajar tunduk kepada juga ajaran dalam gereja itu. Jadi enggak terpecah belah. Tetapi intinya yang saya mau sampaikan adalah, kalau saudara cinta Tuhan dan cinta gereja Tuhan dan mau mendukung gereja kita, nomor satu, ayo kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Sebab ketika kita bersatu, berkat Tuhan dicurahkan. Ketika kita bersatu, urapan Tuhan diberikan. Dan jaga perkataan kita, jangan sampai nggak sadar mulut kita dipakai setan untuk memecah belah. Entah lewat ngomongin orang lain, ya entah dengan menjelekkan orang lain. Ini kan bisa membuat berantem saudaraku, ribut. Pokoknya intinya kita mau perkataan kita, perbuatan kita membawa kesatuan lebih kuat di antara kita. Roma 14 ayat 19 perhatikan sebelum kita pindah ke bagian yang kedua. Dikatakan begini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa saudara? Damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Intinya kalau saudara mau berbuat sesuatu dalam pelayanan dalam gereja, ini membawa damai sejahtera enggak? Tapi maksud saya baik, oke. Tapi membawa damai enggak? Kalau bawa ribut, perpecahan, rem, stop, tutup mulut. Bawa di kantong plester, tutup. Amin. Ini berguna enggak? Membangun enggak? Atau jelek-jelekin orang? Karena kita hadir dalam sebuah gereja untuk membawa kesatuan hati. Dan di situ berkat Tuhan dicurahkan. Lewat mimbar ini saya pesankan pada semua pelayan Tuhan. Jangan gosok kiri, gosok kanan. Kata-katamu membangun, membawa damai sejahtera. Para core leader perhatikan. Kalau udah mulai ada something yang kira-kira, saya nggak puas. Coba jelaskan. Semua pelayan Tuhan kalau ada rasa kesel dan sebagainya, kenapa dia dipakai? Ada iri, tolong ditahan. Kenapa? Kita hadir mendukung gereja lewat apa? Menjaga kesatuan hati di antara kita. Dan di situ berkat Tuhan dicurahkan. Saudara percaya enggak bahwa banyak berkat Tuhan yang akan dicurahkan dalam gereja kita? Amin, tapi Tuhan ingin kita bersatu. Jangan ribut-ribut, pelayan Tuhan saya minta please jangan ribut. Jemaat jangan berantem. Suami istri ada kesatuan hati, nanti mengalir sampai keluargamu diberkati. Kalau keluargamu ribut, suami istri ribut, enggak ada berkat di situ. Tapi kalau suami istri bersatu dalam keluargamu ada berkat berlimpah-limpah. Amin. Jaga kesatuan hati di antara kita. Itu hal pertama yang sangat penting yang kita bisa lakukan untuk mensupport gereja Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, what can I do for my church? Apa yang aku bisa lakukan bagi gerejaku? Yang kedua, mendukung visi gerejaku. Gereja itu punya visi. Dan kalau kita rindu gereja kita berkembang, gereja kita menuai banyak jiwa, gereja kita dipakai Tuhan, dukung visinya. Dan apapun jenis organisasinya, kalau visinya nggak didukung, nggak bisa maju. Perusahaan di tempat saudara bekerja pasti punya visi. Kalau saudara sebagai pegawai tidak mendukung visi perusahaan saudara, perusahaan nggak bisa maju. Perusahaan yang mau maju, semua karyawannya harus mensupport visi dari perusahaan itu. Juga gereja kita. Nah coba kita baca apa visi gereja dan apa visi gereja kita. Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Saya akan bacakan pelan-pelan ya. Kalau perlu berhenti saya berhenti dan saya jelaskan. Ayat 28 saya baca. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Perhatikan ini visi gereja. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Jadi kalau saudara tanya visi gereja yang harus sama, semua gereja di dunia harus sama adalah apa? Membawa tiap orang jadi murid Yesus, mempelajari apa yang Yesus lakukan, meniru apa yang Yesus lakukan, dan akhirnya jadi seperti Yesus. Mau gereja merek apa, namanya apa, sinodenya apa, visi gereja harus ini. Menjadikan semua jemaatnya seperti Yesus. Nah, visi NDC gereja kita adalah menjadikan setiap saudara murid Yesus. Maksudnya dengan jadi murid Yesus, saudara akan belajar jadi seperti Yesus. Amin, saudaraku. Ini secara umum. Nah, tapi tiap gereja itu ada beda-bedanya, itu ciri khasnya. Tapi sebelum saya lanjutkan ciri khasnya apa, kita habisin dulu ayat 29 ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang mendukung dan bekerja keras dengan segenap tenaganya untuk mencapai visi gereja, menjadikan setiap jemaat seperti Yesus. Jadi biar ini menjadikan kita semua juga seperti Paulus. Ayo kita dukung visi gereja kita menjadikan setiap jemaat murid Yesus. Meneladani Yesus dan akhirnya jadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Hanya ciri khas kita apa? Ada tambahannya. Semuanya dilakukan dengan cara yang apa? Relevan. Ini visi kita. Relevan sehingga ujung-ujungnya berdampak bagi lingkungan kita. Coba kita bicara relevan. Relevan itu apa artinya? Gereja kita adalah gereja yang dari waktu ke waktu akan berubah. Kok berubah terus Pak? Yes, karena dunia berubah. Gereja kita harus mampu melayani generasinya. Nah itu yang namanya relevan. Relevan itu apa? Nyambung. Nyambung itu apa? Connect. Jadi yang gereja lakukan, layani, orang dunia bisa terima. Kenapa? Relevan. Mengupdate diri terus sehingga up to date. Tidak ketinggalan zaman. Dan saudara dengan mudah mengajak tetangga saudara. Dan begitu tetangga saudara masuk gereja ini berkata, saya mau datang lagi minggu depan. Kenapa? Karena orang datang gereja dan berkata, wow ini gereja saya suka. Tapi kalau gereja nggak mau berubah, sama seperti 30 tahun yang lalu, dunia sudah berubah. Lalu saudara ngajak temanmu, tetanggamu masuk gereja ini, begitu masuk temanmu berkata, ini yang pertama dan terakhir. Lalu saudara tanya, kenapa? Gereja lu antik. Orang-orangnya antik. Pemain musiknya antik. Apalagi yang khotbah, antik banget katanya. Semua jadi benda antik dan gereja jadi museum. Kenapa? Karena kita tidak relevan. Saya bersyukur di tengah perubahan ini ada beberapa kali goncangan dalam gereja kita. Tapi saya bilang kalau kita nggak mau berubah kita akan digilas oleh perubahan. Saya masih ingat ketika pertama kali kita berkata gereja harus punya lighting. Ada lasernya, ada apanya. Kita baru tambah. Ini ada tambah, ada banyak tambahan di sini. Saudara mungkin nggak perhatikan. Dan itu dimainkan. Kalau waktu praise and worship lampu agak redup dan sebagainya. Saudara tahu ketika pertama kali kita pakai lighting. Orang-orang bilang apa? Ini gereja apa night club ya katanya. Sekarang orang udah bisa terima. Tapi awalnya perubahan itu selalu perlu keberanian. Bahkan ada yang nyindir dengan halus. Saya tiap kali masuk gereja ini, saya teringat hidup saya yang lama katanya saudaraku. Karena remeng-remeng katanya. Dan banyak lightingnya. Kita perlu keberanian untuk menjadikan ini relevan. Bagaimana dengan musiknya, khotbah-khotbahnya harus relevan. Lagu-lagunya. Saudara saya kasih tahu ya, saya pribadi pun gak gitu suka sama lagu-lagu yang sekarang. Tapi saya berdasarkan data,
penduduk Indonesia yang di bawah 40 tahun itu antara 65 sampai 70%. Jadi generasi ini mayoritas bawah 40 tahun. Dan orang-orang di bawah 40 tahun itu lebih suka lagu-lagu yang beatnya lebih main. Lagu-lagu kayak Hillsong orang lebih suka yang di bawah 40 tahun. Saya hampir gocap. Pada waktu lagu-lagu yang umur 50 tahun ini dinyanyikan, wah yang gocap ke atas semua angkat tangan. Ya kan? Bersama malaikat di sorga. Yang 40 tahun enggak? Itu lagu apa sih? Ku naikkan syukur, mungkin masih banyak yang tahu. Segala puji, syukur bagimu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Maka saya angkat tangan dan menangis. Yang gocap ke atas nangis. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Tapi yang 30 tahun ke bawah. Siapakah aku ini Tuhan. Pendetanya gak tahu siapa dia. Apalagi gua katanya saudaraku. Nah bingung. Saya menceritakan ini maksudnya apa? Kadang-kadang perubahan itu membuat goncangan. Tapi saya bersyukur karena semua jemaat mendukung perubahan. Lagu-lagu akan dikombinasi dan sebagainya. Saudara tahu menentukan lagu aja rapat khusus. Enggak gampang. Itu perubahan. Dan lain-lain. Tapi intinya saudara tahu ingat bahwa setiap perubahan dalam gereja ini adalah untuk menjadikan gereja ini apa tadi? Relevan. Untuk generasinya. Dan yang paling penting apa? Berdampak. Punya dampak. Jangan kita jadi kayak orang autis. Kalau di dalam gereja, waduh luar biasa rohaninya, penyembahannya. Begitu keluar gereja, gak ada dampak. Saya percaya orang yang dilawat Tuhan pada ibadah minggu, sepanjang minggu punya dampak. Di kantor dia jadi dampak. Di kampus dia punya dampak. Di lingkungannya kalau ada masalah, tuh datang ke rumah itu tuh, yang cat hijau tuh. Itu bukan masjid tuh, itu yang cat hijau tuh. Tapi itu orang yang luar biasa, itu bisa menyelesaikan masalah kamu. Ada dampak. Yang paling tidak suka adalah di gereja begitu dekatnya sama sorga. Nyanyi, angkat tangan, nangis gitu. Begitu keluar, nggak punya dampak. Pelitnya luar biasa. Dinginnya luar biasa, nggak jadi agen perubahan. Saya ingin setiap jemaat NDC di mana-mana saudara agen perubahan, menjawab masalah dan punya dampak yang luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku ini visi gereja yang kalau saudara mau berkata, what can I do for my church? Maka saudara bisa mendukung visi gereja ini dengan 4T. Apa itu 4T? T yang pertama, time. Saudara bisa berkomitmen memberikan beberapa jam waktu kita dalam seminggu. Saudara janji sama Tuhan. Tuhan saya di sini diberkati, dilawat Tuhan, dipulihkan, saya bertobat, saya diselamatkan. Saya punya komitmen tiap minggu 1 jam saya akan berdoa. Kalau 1 jam kelamaan bagi deh berapa hari gitu, seperempat jam berdoa untuk NDC. Komitmen waktu. Saya akan melayani selama 1 minggu, besuk dan sebagainya, 1 jam, oke. Saya akan membantu pelayanan usher 2 jam dalam seminggu, oke. Tapi ada komitmen waktu, time yang saudara berikan untuk mensupport visi gereja. T yang kedua, treasury. Intinya treasury adalah kekayaan, berkat Tuhan, keuangan. Saudara, itu saudara bisa berikan untuk mendukung program gereja, misi, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Tidak ada gereja yang bisa berkembang kalau jemaatnya nggak mensupport. Kenapa kita bisa membeli tempat-tempat yang bagus seperti ini? Ini uang siapa? Saya mau katakan uang jemaat. Kita mengelola dengan baik. Orang bingung, NDC beli gedung, banyak beli gedung gak ada malam dana ya. Kita gak ada malam dana. Kita gak bikin proposal.
Tapi semua persembahan jemaat kita kelola dengan baik dan tiap bulan kita bayar gedung yang kita beli. NDC berkembang karena semua jemaatnya mensupport dengan keuangan. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada hal-hal yang saya nggak pernah lupa dalam pelayanan NDC sejarahnya. Pada masa kita sulit untuk bergerak karena serba pas. Tahukah saudara ada orang-orang yang tidak pernah dikenal di gereja ini. Dan sampai hari ini saya nggak tahu siapa tuh orang. Tiap bulan, udah 5 tahun tiap bulan NN, belakangnya ada kode dikit. Tapi nggak tahu siapa orang itu. Dan tiap bulan mengirimkan dana buat gereja kita 500 juta. Tiap bulan. Dan kita nggak tahu. Ada yang tiap bulan 200 juta, kita nggak tahu, NN semua. Nah, lewat kesempatan ini saya nggak tahu orangnya siapa dan saya ingin bilang terima kasih. Karena gereja berkembang, ada orang-orang yang memberikan hartanya dan mensupport visi gereja. Gereja kita dihormati juga karena misi kita adalah misi yang luar biasa. Kita punya badan misi khusus namanya PMNA, Pelayanan Misi Nafiri Allah. Awalnya pelayanan misi Nafiri Allah ini kecil saudara. Kita hanya menyisihkan sebagian dari dana yang diterima oleh gereja sekitar 25 juta, 50 juta untuk kita bagikan ke daerah. Kita mengirim juga misionaris. Tapi satu hari saya masih ingat seorang pengusaha berkata pada saya, Pak, apakah Bapak yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali nama Yesus? Saya bilang, wow, kenapa kamu tanya sama saya? Saya pendeta kamu, tentunya saya percaya bahwa tidak ada nama lain yang menyelamatkan kecuali Yesus. Lalu dia nanya lagi, kalau Bapak percaya kenapa misinya gak digedein? Biar seluruh Indonesia mendengar Yesus. Saya bilang saya punya kerinduan membangun 1000 gereja. Saya punya kerinduan membantu 1000 hamba Tuhan di ujung-ujung gunung untuk memberitakan Injil di pedalaman. Tapi saya gak punya dana. Terus dia bilang, boleh saya tahu Pak, kalau kita membangun gereja 1000 gereja dan sebagainya, tiap bulan mesti keluar berapa? Saya hitung dengan kasar dan saya bilang, lebih dari 600 juta kita perlukan, sekitar 650 juta. Dan dengan mengagetkan pengusaha ini berkata, saya komitmen dalam 2 tahun setiap bulan, saya akan mengirimkan dana 650 juta. Hah, yang benar, betul. Udah dia pergi dan saya pikir ini orang ngomong gede aja nih. Tapi satu hari ada telepon, saya lagi di jalan, Pak bisa ketemu enggak? Saya lagi di jalan, kita ketemu di jalan aja. Kita ketemu di pinggir jalan, dia di dalam mobilnya, saya buru-buru saya masuk ke mobilnya. Ada apa? Ingat yang saya janji Pak, saya akan mensupport misi. Dan untuk supaya Bapak yakin, dia buka cek di situ saudaraku, dia kasih cek 3,5 miliar dan dia tanda tangan di situ. Dan ini saya berikan, tiap bulan saya akan tambahkan seperti yang saya janjikan 2 tahun. Dan tiba-tiba misi kita jadi besar. Sebelum tahun ini berakhir kita sudah membangun 1000 gereja lebih di seluruh Indonesia. Haleluya. Dan namanya tidak perlu NDC. Banyak yang GPDI. GBI, GPPS, macam-macam denominasi. Enggak penting, yang penting mereka memberitakan Injil. Lebih dari 3.000 hamba Tuhan kita support secara akumulasi tiap bulan. Dan berita baiknya yang ngasih gede itu sudah tidak ngasih lagi. Kenapa? Karena saya bilang ini tidak sehat. Ini hanya trigger. Sekarang kita mau membuka semua jemaat memberi. Jadi mulai orang nyetor 100.000, 500.000, 1 juta, 5 juta. Kita kumpulkan. Dan ternyata bisa mengganti satu orang itu. Tiap bulan kita melakukannya. Kenapa? Semua jemaat mensupport misi kita. Haleluya. Dan oleh anugerah Tuhan tahun ini lebih dari 1000 gereja kita sudah bangun di seluruh Indonesia. Kenapa kita bisa mengerjakan perkara yang besar? Dan visi-visi gereja yang besar kita bisa mencapainya. Karena semua jemaat mensupport lewat kekayaan dan uangnya.
Dan saudara yang tadi, waduh gede banget ya, saya nggak bisa terlibat. Saudara yang diberi banyak dituntut banyak. Tapi saudara tahu ada ibu janda yang kasih amplop ke saya untuk mendukung gereja. Waktu itu gereja beli di Prisma, saya buka 10.000. Saya lihat nih ibu dari atas ke bawah. Ini ibu melarat banget ini. Pakai sandal jepit saudara. Saya terima sambil nangis. Ibu saya balikin lagi. Ibu ini tambah nangis. Pak saya ingin berbuat sesuatu masa nggak boleh. Saudara ingat perempuan janda yang Yesus bilang memberikan uangnya dikit tapi dia pemberiannya terbesar? Kenapa? Karena Tuhan lihat prosentase. Saudara yang punya banyak dituntut banyak. Saudara yang diberkati luar biasa dituntut banyak. Tapi saudara yang punya sedikit tentunya tidak dituntut banyak. Tapi semua kita terlibat mensupport visi gereja. Dan visi gereja tentunya harus sama dengan visinya Yesus menjadikan semua murid Yesus. Dan saya percaya perkara besar terjadi. Saya berdoa ketika engkau memberi bahkan dari kekurangan saudara. Allah akan melipat gandakannya. Allah akan memberkati toko saudara. Allah memberkati pekerjaan saudara. Dan apa yang saudara kerjakan berhasil untuk menyatakan bahwa dia hidup dan sanggup memberkati setiap kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Time, treasury. Yang ketiga, talent. T yang ketiga, talenta. Kita dapat memberikan talenta kita untuk melayani. Dan talenta tiap orang berbeda. Ada di sini wanita yang punya talenta mengajar. Kita membutuhkan talenta saudara untuk apa? Mengajar anak-anak di depan. Sekolah minggu di gereja ini yang namanya Kids Church, itu bukan tempat penitipan anak, bukan. Di dalam gereja suka nangis, lu titipin di sana tuh sekolah minggu, bukan. Saya ingin anak saudara penuh Roh Kudus di tempat ini. Saya ingin anak saudara diajar dengan baik. Dan saya harus jujur bilang, tidak mudah punya sekolah minggu yang baik, Kids Church yang baik. Karena apa? Karena satu ibadah di tempat umum seperti ini, pengkhotbahnya cuma saya, satu. Tapi tiap ibadah umum pengkhotbah satu, saudara tanya di sekolah minggu berapa pengkhotbahnya? Bisa 6, karena 6 kelas. Usia beda dibagi kelasnya. Kita membutuhkan orang-orang yang punya talent untuk mengajar. Kita membutuhkan orang yang bisa bermain musik. Kita membutuhkan orang yang bisa menyanyi. Menjadi singer atau choir yang luar biasa. Apapun talenta saudara. Nulis, saudara bisa jadi penulis di gereja ini. Banyak renungan seperti Revive, Inspire, butuh renungan. Dan saudara bisa menulis. Saudara yang bisa foto atau hobi foto, ada grup foto di sini. Makanya Instagram kita sekarang keren. Udah follow belum? NDC Ministry. Saudara yang follow Instagram gereja tiap pagi sebelum berangkat kerja langsung dikirimi renungan Revive. Itu tiap hari dikirim. Follow. Pasti gak nyesel. Kenapa? Kalau dulu ngeselin memang. Fotonya miring-miring, burem. Sekarang fotonya keren-keren. Kenapa? Karena ada grup komunitas tukang foto yang kirim foto. Dan itu disortir, dipilih yang bagus. Makanya fotonya bagus-bagus. Dulu followernya cuma 1.000, sekarang 7.000 lebih. 3 bulan lagi tembus 10.000. Haleluya. Ada banyak yang saudara bisa kerjakan dengan talenta saudara. Tapi itu dimulai dari hati. Tuhan, aku gak hanya mau duduk di gereja ini. Aku mau berbuat sesuatu. Tuhan sudah menyelamatkan aku. Tuhan sudah merubah hidupku. Tuhan sudah memberkati aku. Aku ingin berbuat sesuatu lewat talenta yang aku miliki. T yang keempat adalah thinking. Ide. Gereja butuh ide, pemikiran saudara. Kreativitas saudara akan membawa kemajuan dalam gereja ini. Dan gereja NDC terkenal di mana-mana. Karena apa? Jemaatnya banyak yang muda-muda. Saya tantang yang muda-muda di sini. Karena bukan yang tua nggak punya ide, tapi yang muda biasanya idenya lebih gila. Gereja butuh ide gila, saudara. Saya lagi minta kepada sekretariat beli Mac
iMac atau apa tuh yang komputer atau iPad. Nanti saya minta dipasang di depan 2 apa 3 gitu. Anak-anak muda pulang kebaktian, saya ingin berbuat sesuatu dalam gereja ini. Apa? Idemu, nulis ide. Saya belajar dari gereja-gereja yang berkembang di Amerika. Yang besar, masangnya bukan 3, 20 komputer. Sebelahnya ada Starbucks. Siapa yang kasih ide bagus, keluar dari situ, dikasih Starbucks gratis. Dan gereja menjadi gereja yang orang datang dan ingin datang lagi. Kenapa? Karena wow, tiap minggu ada ide baru. Sekarang itu orang memakai sesuatu itu yang lebih pendek. Zaman dulu lagu-lagu 10 tahun masih forever. Sekarang sebulan udah hilang ganti lagu baru. Itu sebabnya ide dibutuhkan untuk karena cepat. Kalau kita mau relevan butuh ide-ide. Kreativitas. Dan orang-orang muda akan dipakai Tuhan dalam gereja ini. Jadikan NDC gereja paling kreatif di Jakarta. Kenapa? Karena banyak ide. Dan Tuhan akan memakai saudara dengan pikiran-pikiran yang luar biasa. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya nggak tahu kapan bisa dibeli, tapi saya udah bilang tolong dipasang. Dan orang-orang muda nanti akan lihat ide, kreativitas saudara dibutuhkan. Saudara ketik situ. Dan saya percaya akan ada kemajuan yang luar biasa. Jadi ini 4T untuk kita mendukung visi gereja kita. Yang ketiga yang terakhir, apa yang bisa aku lakukan bagi gerejaku dengan cara yang ketiga menghormati pemimpin gerejaku. Saudara, menghormati pemimpin kelihatannya sederhana. Tapi tahukah saudara, atmosfer ini menjadikan semua orang bekerja dengan gembira. Saya ingin ini menjadi budaya, culture, nilai, value dalam gereja ini bahwa menghormati pemimpin itu menjadi nilai yang tinggi dalam gereja kita. Karena generasi di mana kita hidup sudah banyak menurun menghormati orang tuanya, menghormati orang yang lebih tua itu menurun. Saya dulu kalau sama orang tua tuh kayaknya hormat, ingin menyenangkan dia, ingin membalas budinya, wah rasanya respect. Sekarang orang muda sekarang nurun, saya nggak tahu benar apa enggak. Benar nggak sih? Tuh banyak ibu yang manggut-manggut kan, benar anak gua kok rada kurang ajar memang gitu ya. Nah, di banyak tempat rasa respect ini sudah nggak ada. Dulu ya bukan hanya sekedar politik, tapi ini memang culture. Dulu maki-maki presiden itu rasanya jarang. Sekarang presiden tuh dibilang macam-macam lah, tampangnya kayak kecebong lah, kayak begini lah. Waduh ngomongnya kasar banget saudaraku. Dan nggak apa-apa gitu. Oh ini kebebasan, yes kebebasan, tapi saya rasa respect sedang menurun. Dan yang mengatakan kita menghormati pemimpin bukan karena saya sebagai pemimpin di sini, tapi karena Alkitab yang memerintahkannya. Ibrani 13 ayat 17, coba kita baca ayatnya. Dikatakan begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Terus, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan bukan gila hormat, bukan. Tapi orang merasa jerih payahku pelayanan dihargai loh. Jadi pemimpin-pemimpin melakukan dengan gembira. Dan dampaknya apa? Kemajuan gereja akan jauh lebih maksimal. Bukan dengan keluh kesah pemimpin kita melakukan tugasnya. Sebab hal itu tidak akan membawa apa? Keuntungan bagimu. Kalau pemimpin-pemimpin masuk melayanan, ya habis gimana udah dijadwal sih. Tapi lemes, bedakan dia semangat. Kenapa? Dia ngomong di respect. Sekarang banyak pemimpin jangan stres dia bilang, aduh Pak saya mimpin rapat gak ada yang dengerin lu. Kenapa? Semua main itu katanya, WhatsApp. Kenapa kita termasuk salah satu gereja yang cukup tertib? Saya mau mengembangkan budaya respect. Merespek firman Tuhan. Orang-orang datang bilang, di sini cukup tertib ya. Ada banyak gereja yang orang jalan-jalan, anak muter-muter, teriak-teriak, dan pendetanya tenang, khotbah terus. Saya juga bingung tuh. Orang beredar-edar, jalan kemana-mana, gak ada rasa respect.
Saya percaya ketika budaya respect dikembangkan dalam gereja ini. Kita respect pada firman, respect pada Tuhan, respect pada orang lebih tua, respect pada pemimpin rohani. Itu membawa berkat dalam komunitas kita. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tahun 2014 majalah Forbes merilis artikel tentang ranking pemimpin-pemimpin. Dan levelnya mereka, beratnya tugas mereka. Ternyata jadi pendeta itu nomor 5. Dari begitu banyak pemimpin. Karena bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa CEO perusahaan multinasional. Pendeta nomor 5. Saya waktu lihat, wah ternyata luar biasa ya. Karena itu ada rektor, itu pokoknya banyak pemimpin. Nomor 5 saudara. Lalu dijelaskan gini, karena sebagai pastor atau pemimpin rohani harus menjadi pengajar Alkitab. Kayak saya ini lagi ngajar nih, khotbah atau ngajar. Sesudah itu pendeta tuh kadang-kadang mesti jadi akuntan. Dia mesti ngerti saldonya berapa gerejanya, kalau enggak bisa stuck tuh gereja. Dia mesti ngerti cash flow. Pendeta harus menjadi ahli strategi, kalau enggak stuck gerejanya, harus ada strategi. Harus jadi konselor. Jadi setelah khotbah, ngatur strategi, duduk, dengerin orang punya masalah 2 jam. Ketawa-ketawa nangis, ketawa lagi nangis. Tisu 5 pak habis. Sesudah itu keluar dari tempat itu, lalu ada doa, mungkin doa apa, maka pendetanya tertidur di doa itu. Dan lain sebagainya. Menurut survei Francis Schaeffer dari Institute of Church Leadership Development, ini survei, karena berbagai kesulitan dalam pelayanan di banyak tempat, 35-40% pendeta bertahan kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun pada tugas mereka. Dan setelah 10 tahun, 60-80% dari mereka apa? Berhenti. Luar biasa. Waktu saya membaca data ini, saya bersyukur. Karena saya termasuk yang tidak berhenti. Tapi bertahan. Dan makin kuat. Kenapa? Karena jemaat luar biasa. Haleluya. Karena seorang pemimpin gak gila hormat, tapi dia butuh direspek. Seorang core leader butuh direspek. Kalau di sini ada yang bilang bahwa core leader saya payah pak, gak berkembang-berkembang. Jangan-jangan bikin core leader sudah gak berkembang. Karena apa? Karena Anda kurang respect. Banyak orang ngomong, core leader kita rada-rada bego ya katanya. Tuh lihat tampangnya, rada-rada culun kan, culun. Ketika core leader tidak disupport, core leader tidak dihormati, dia begini. Tapi coba sudah support, core leader gue luar biasa, core leader gue keren. Wah dia akan bekerja lebih baik. Dan terjadi multiplikasi. Koordinator yang dihargai, dihormati, akan jauh bekerja dengan lebih luar biasa. Kerjanya berat. Dan banyak koordinator kita bukan full timer. Hormati mereka. Dalam semua level, semua belajar menghormati pemimpin rohani. Dan saudara lihat, mereka akan bekerja jauh lebih hebat lagi. Dan perkembangan gereja Indonesia akan lebih luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Akhirnya saya menantang setiap saudara hari ini. Berapa banyak semua berkata, Tuhan aku gak akan tanya lagi apa yang Tuhan berikan padaku. Terlalu banyak yang Tuhan berikan. Tapi hari ini aku akan bertanya, apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan. Amin. Jangan tanya apa aku puas ibadah minggu pagi ini. Terlalu banyak orang keluar gereja dan bertanya, lu gimana kata tadi, puas enggak lu? Ibadah tadi puas enggak, bagus enggak? Jangan tanya apa Anda puas dalam ibadah pagi ini. Tapi tanya apakah Tuhan puas dengan kehadiran saudara di tempat ini beribadah hari ini. Karena Anda telah memberikan yang terbaik. Pada saat kita bertumbuh lebih dewasa dalam Tuhan, kita akan lebih banyak bertanya, apa yang aku lakukan bagi Tuhan? Agar membalas kasih Tuhan. Akhirnya saya mengutip perkataan seorang hamba Tuhan namanya Rick Joyner. Rick Joyner berkata di akhir zaman, sebentar saudara,
Di akhir zaman Tuhan sedang membuat perubahan paradigma tentang jemaat. Sebab paradigma jemaat itu dulunya jemaatnya lemah, banyak domba yang terluka, perlu dibebat, sakit hati. Ini kan paradigma jemaat itu. Ya. Jemaat bukan dipandang lagi sebagai domba-domba yang lemah. Namun jemaat adalah tentara-tentara Tuhan yang kuat. Dan saya menantang saudara pada akhir khotbah saya. Apakah saudara mau jadi domba yang lemah, sakit, terluka? Atau saudara berkata, aku mau jadi tentaranya Tuhan. Yang bangkit pada akhir zaman. Aku akan membawa jiwa kepada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Aku akan membalas cintanya Tuhan. Aku akan berbuat sesuatu supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berapa banyak saudara berkata, ini hidupku Tuhan. Aku mau jadi tentaranya Tuhan. Jemaat yang lemah itu seperti domba yang sakit. Memang ada waktunya domba itu terluka. Ada waktunya domba itu perlu dibebat. Ada waktunya domba perlu diberi makan supaya bertumbuh. Bagi jemaat-jemaat yang baru, itulah tugas gereja untuk setiap saudara. Tapi saudara yang sudah 5 tahun, 10 tahun dalam Tuhan. Berapa banyak saudara mau berkata, aku mau jadi tentaranya Tuhan. Aku mau melayani. Aku mau berbuat sesuatu bagi Tuhan lewat gerejanya. Aku mau membawa jiwa datang kepada Tuhan. Aku tidak akan bertanya apa yang Tuhan berikan kepadaku. Karena terlalu banyak yang sudah Tuhan berikan. Aku bertanya hari ini apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan dan kerajaannya.